Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia, edisi kali ini dalam program Bincang Kampus, edisi Jumat, tepatnya pada 7 Januari 2022, awal tahun yang baik dan tentu saja dengan tema-tema yang akan selalu menarik. Tentu saja tema kita pada edisi Bincang Kampus hari ini adalah kita akan membahas mengenai budayawan milenial, song-song era disrupsi. Dan tentu saja kita sudah menghadirkan satu narasumber yang juga merupakan budayawan muda dan juga merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin. Untuk itu kita akan berkenalan dulu nih dengan Kak Abdi Mahesa SS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Kak Mahesa. Waalaikumsalam, salamat kita pada salamat Dinda. Pada salamat. Agak kareba nih Kak. Alhamdulillah baji-baji. Madeceng, Bugis dan Makassar ya. Makassar. Dari menjawab awalan sapaan kita ini sudah kelihatan banget ya cinta budayanya. Saya panggil siapa nih Kak? Panggil Abdi saja kalau gitu. Punya panggilan akrab mungkin atau panggilan di panggung gimana? Ya secara umum orang-orang menyapa saya dengan itu saja. Abdi saja. Oke. Baik Kak Abdi. Nah, dengan tema kita pada sore hari ini mengenai budayawan milenial, song-song era disrupsi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, pasti nih Tribuners juga ingin tahu dong di balik perjalanan seorang Kak Abdi itu, apalagi sekarang merupakan alumni dari Unhas yang juga mengambil jurusan apa Kak di Unhas? Saya ngambil jurusan Sastra Bugis Makassar. Oh, Sastra Fakultas Bugis. Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Kenapa Kak tertarik mengambil jurusan itu? Awalnya ini cerita yang cukup panjang ya, tapi secara singkat saja. Boleh, secara singkat langsung on point juga boleh. Ya. Dari ini sejak awalnya 10 tahun yang lalu mulai ada keseriusan. Tapi sejak kecil memang saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang masih kental tradisi lokalnya. Oke. Mungkin Kinan juga sejak kecil masih sering didengarkan dongeng-dongeng ya. Iya, tidur betul. Ya. Dan juga mungkin sering ditindabobokkan dengan lagu-lagu tradisional. Cuman mungkin saya lupa kali ya Kak. Itu yang membekas, itu yang hari ini membekas di dalam diri saya dan memberikan suatu dorongan bahwa sebenarnya apa yang saya alami sejak kecil dan serius 10 tahun yang lalu itu sebenarnya tidak lain adalah suatu identitas, tidak lain adalah suatu pegangan yang kelak akan menjadi prinsip yang akan mengawal hidup saya ke depan. Oke. Saya heran ini Mbak Kinan ya. Iya. Ketika anak-anak seusia saya ini pada saya waktu SD, SMP kan samanya mereka bermain, mengoleksi benda-benda dari artis beli idolanya, mainan atau ngefans sama suatu idola, dia koleksi barang-barang yang disukai seperti artis idolanya. Saya lebih cenderung suka dengan kaset DVD dalam seri lagu-lagu daerah. Itu yang saya sangat ketika saya pikirkan hari ini. Kenapa saya pada masa itu tertarik mengkoleksi lagu-lagu daerah dan juga ketika ada suatu pentas seni saya sangat tertarik dan sangat bersemangat untuk menonton dan menyaksikan pentas seni itu. Padahal ketika mau dipikir anak seusia saya pada masa itu harusnya dia menonton hal-hal yang animasi, hal-hal yang sesuai dengan umurnya. Tapi saya memang agak senang dan agak menyukai penampilan kebudayaan dan hal itulah yang barangkali mendarah daging di dalam batin saya dan sehingga membentuk obsesi, selera dan juga pandangan hidup saya tentang kebudayaan. Berarti untuk Kak Abdi sendiri ini ya, saya tadi juga sempat mendengar. Kinan boleh nih kayaknya bilang kalau Kak Abdi ini berbeda dari anak-anak yang lainnya ya, dari secara kesukaan maupun yang lain. Secara selera prinsip berbeda, tetapi cara menyesuaikan diri itu harus tetap sama dong. Karena kita ini adalah bagian dari anak masa kini. Betul, seperti tema sekarang. Kita harus tetap milenial mengikuti juga. Nah, tapi saya sangat tertarik sekali juga nih, katanya kemarin waktu menyelesaikan studi di Unhas itu ngambil judul skripsi Lagaligo. Iya, saya berani mengambil itu. Wow, sampai berapa halaman? Ini mendekati 500 sih, 480-an. 500. Menyelesaikannya berapa lama? 1 tahun 5 bulan. Lumayan lama. Dan juga membutuhkan mengeras banyak pikiran ya, karena ada
4 teori di dalam. Bisa diceritakan sedikit nggak sih Kak, gimana sih ceritanya kenapa tertarik ngambil Lagaligo, bahkan mau menguras waktu tenaga menyelesaikan waktu 1 tahun lebih, bahkan sampai 500 terlambat halaman. kuliah, terlambat selesai. Iya, tapi kenapa ngambil Lagaligo? Kami di Sastra Daerah Unhas selama 4 semester diajar ada mata kuliah wajib namanya Lagaligo. Oh iya. Dan perlu kita tahu bahwa salah satu teks tertua yang bisa menjadikan sejarah pertama manusia Bugis itu adalah Lagaligo, salah satu bentuk dokumen tertua. Dan banyak kesan yang didapatkan dalam Lagaligo karena bukan saja pengakuan dari dunia bahwa Lagaligo itu sebagai memory of the war, karya sastra terpanjang, tetapi juga di dalam Lagaligo itu berkisah tentang bagaimana manusia Bugis berimajinasi, bagaimana dia menampilkan nilai-nilainya dalam bentuk cerita naratif. Itu yang saya lakukan dan ada ketertarikan. Saya pertama kali mengunjungi tempat-tempat yang masih merawat tradisi Lagaligo, seperti di Wajo ada namanya Kampung Buloe, orang masuk mengaji Lagaligo di sana. Ada juga komunitas bisu yang ada di Sigeri dan di Bone, mereka merawat Lagaligo dalam bentuk ritus. Dan saya secara akademikan, objek saya adalah naskah. Jadi saya ke perpustakaan mencari katalog yang memiliki koleksi naskah Lagaligo. Ada beberapa naskah yang saya temukan, lalu saya bandingkan untuk menentukan satu naskah yang unggul. Setelah ditentukan, dibaca lagi di edisi teks, di alih aksara ya, ditranskripsi, diterjemahkan. Setelah berhasil dan tersaji bentuk terjemahan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, lalu dianalisis lagi dalam 3 pendekatan, yaitu pendekatan formula pelisanan, karena Lagaligo itu dibaca dan dinyanyikan. Yang kedua itu sosiologi sastra, bagaimana pengarang, penyair mampu mengubah jalannya cerita. Dan yang terakhir itu adalah dimensi tauhid, bagaimana ulama-ulama berhasil memformulasikan sastra dengan kepercayaan baru, yaitu kepercayaan Islam. Tapi dengan mengerjakan itu semua, tadi nih rasanya kayak Kinan tuh lagi dipresentasikan hasil judul skripsinya loh. Tapi by the way, Kak, dengan 500 halaman tersebut, bagaimana sih mungkin apresiasi, pastilah apresiasi dari diri sendiri dalam mengerjakan hal itu, tapi gimana nih dengan respon-respon para dosen atau para penguji Kakak di waktu itu? Saya bertahan pada penelitian ini karena dukungan, support, kepercayaan, dan amanah dari pembimbing dan juga dosen-dosen saya. Dia memberikan saya dukungan yang besar, sehingga itulah yang barangkali membangun support dan mendorong saya untuk tetap bertahan, untuk tetap bersemangat dan konsisten untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi dan juga menjadi optimisme saya dalam menerjemahkan satu karya sastra ini. Baik, tadi Kinan sempat dengar juga nih kata konsisten dan komitmen. Apa yang mendasari seorang Abdi sampai detik ini mau berkomitmen dan berkonsisten di dunia kebudayaan? Kita orang Bugis Makassar itu, komitmen dan konsisten itu adalah suatu bentuk hakikat dalam diri kita. Ada namanya pace. Kedua, nilai pace atau pace itu adalah suatu keteguhan hati. Kinan, saya mau bertanya, kenapa orang-orang tua dulu kita yang secara akademik terbelakang, secara pengetahuan banyak yang belum sekolah, tapi dia berhasil menyekolahkan 7 anaknya, 10 anaknya, karena dia konsisten. Dia berhasil melalui kehidupannya dengan riak-riak itu, karena pertama dia jujur, dia tidak serakah, dia tidak iri hati, dia memiliki hati yang suci, dan dia sangat konsisten. Jadi ada pepatah Makassar, "Walyangi talang anatwaliyah." Lebih baik saya tenggelam daripada melangkah surut. Berarti ada konsistensi. Karena hidup ini dijalani dengan konsisten. Seperti mungkin motonya Kak Abdi yang Kinan baca bahwa syukur dan ikhlas. Syukur dan ikhlas menjalani takdir, tapi tetap ada ikhtiar. Ikhtiar itulah yang kita sebut dengan komitmen, karena hidup ini akan menjadi suatu petualangan ketika kita ikhlas dan konsisten untuk menerima takdir itu. Dan tentunya jangan pernah berhenti berusaha dong. Jangan, tetap harus ada cita-cita, tetap harus ada ide, dan tetap harus ada visi misi yang jelas. Tapi sampai saat ini kalau Kak Abdi sendiri kurang lebih 10 tahun ya, mungkin dalam dunia kebudayaan seperti itu. Gimana sih Kak melihat
era milenial yang disrupsi di tengah kebudayaan sampai saat ini? Iya. Gimana kakak nanggepin hal itu? Bahwa sejak revolusi industri mungkin pertama pada tahun 1698 ya, itu mengubah lanskap kehidupan manusia. Kita yang awalnya jadi citizen sekarang menjadi netizen. Saya lihat juga generasi muda di era disrupsi ini lebih reaktif daripada responsif. Ini yang kurang. Pentingnya adanya kebudayaan, pentingnya ada identitas, dan pentingnya ada penguatan karakter. Penguatan karakter itu adalah kesadaran dan juga kepercayaan diri kita terhadap identitas kita. Bukan rendah diri, bukan mental inferior, bukan mental inlander yang menganggap budaya luar jauh lebih menarik daripada budaya sendiri. Padahal untuk menghadapi percaturan dunia, kompetisi dunia, daya saing yang terjadi sekarang, dibutuhkan suatu poros yang jelas, dibutuhkan suatu pondasi yang jelas, yaitu nilai-nilai dari Pancasila sebagai budaya bangsa, nilai-nilai lokalitas, dan juga nilai-nilai dari sisi kemanusiaan kita. Dan saya pikir bahwa di dalam era disrupsi ini Kinan ada 4 penandanya. Apa tuh? Pertama itu fatality. Fatality itu adalah perubahan yang masif, cepat, dan tidak memberikan arah yang jelas. Yang kedua itu uncertainty. Uncertainty itu tidak ada kejelasan. Jadi apa yang terjadi hari ini belum tentu terjadi esok. Yang ketiga itu adalah kompleksitas, keberagaman, banyak hal-hal baru yang muncul yang tidak pernah terjadi di masa lampau. Dan yang keempat itu ambiguitas, seolah-olah kehidupan ini tidak memberikan suatu kebenaran yang jelas, suatu ketetapan yang kuat, dan suatu substansi yang bisa dibilang menjadi ketentuan. Tidak ada hal itu di dalam era disrupsi. Makanya yang tentu itu harus ada pada kejelasan. Kejelasan itulah yang saya pikir adalah prinsip. Dan suatu prinsip itu perlu dibarengi dengan adanya suatu kesadaran, refleksi, dan juga penghayatan terhadap nilai-nilai lokal kita dan nilai-nilai identitas kita. Jadi mungkin itu yang membentuk karakter seorang Abdi juga ya? Hingga sampai saat ini bisa duduk bersama saya juga nih, ngobrol tentang tema kita pada hari ini. Saya sangat tersanjung juga ya dengan penjelasan Anda, Kak Abdi, mengenai gambaran disrupsi milenial yang sampai saat ini. Lantas sekarang kita mau bertanya nih, kira-kira dalam melihat 4 fenomena yang tadi Anda sampaikan, langkah-langkah yang kiranya bisa Kak Abdi tawarkan ke para pemuda ataupun pemudi yang saat ini mungkin kurang untuk tertarik dengan budaya kita, seperti apa? Iya. Tentu menghadapi era revolusi industri kan ada namanya cyber physical system, dan juga artificial intelligence. Semua tenaga manusia akan terganti dengan tenaga mesin. Tentu kita akan mengingkari kodrat kita sebagai khalifah, sebagai orang yang dibekali dengan akal, dibekali oleh kemampuan dan yang potensi, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan tentu peralihan tatanan dan lanskap ini banyak dampak yang dihasilkan, karena dari awalnya masyarakat kolektif menjadi masyarakat individualis. Yang tadinya kekuasaan itu ada pada penguasa lahan, sekarang jadi penguasa modal. Itu sekarang itu semua yang menjadi tuntutan dan menjadi kemampuan kita untuk senantiasa belajar. Bukan berarti bahwa kebudayaan itu mengarahkan kita untuk terlalu konservatif, terlalu ekstremis, terlalu fanatik, dan terlalu rasis, menganggap bahwa budaya kita lebih unggul. Kita tetap diberikan suatu kemampuan untuk membaca masa depan. Karena kita orang Bugis Makassar ini adalah suku yang sangat terbuka dengan masa depan. Buktinya saja raja-raja kita terdahulu banyak yang boleh dibilang bekerja sama dengan VOC, bekerja sama dengan pendatang-pendatang dari berbagai negara untuk kepentingan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena Empat Tinggaloang pun yang sebagai Mangkubumi Kerajaan Goa juga tokoh yang sangat revolusioner dalam ilmu pengetahuan. Artinya di dalam kebudayaan kita dituntut untuk membaca dan juga untuk menyesuaikan diri dengan beradaptasi dengan setiap perubahan. Ada 2 tangan.
tangan kiri untuk memegang identitas masa lampau dan tangan kanan untuk menjemput masa depan. Itulah kearifan lokal, perkawinan antara identitas masa lampau dan inovasi masa depan. Sekalipun kita belajar dari masa lalu, tetap menghadap ke masa depan juga ya. Bahasa Makassarnya masa depan itu Aloriboko. Bahasa Bugisnya masa depan itu Assorimunri. Rimundi Riboko artinya belakang, tapi kenapa istilah itu berlaku untuk masa depan? Ini tandanya bahwa masa depan yang akan kita lewati tidak pernah bertolak belakang dengan sejarah kita. Asik. Ini langsung dikasih kata-kata ini juga ya, penyanjung ya saya. Baik Kak Abdi. Nah, tapi untuk Kak Abdi sendiri, dengan segala penjelasan yang tadi Anda berikan kepada saya, ini juga sebagai ilmu loh buat saya. Tapi tidak dapat dipungkiri loh Kak Abdi bahwa masih banyak sekali milenial yang memang terpengaruh dengan budaya luar. Mungkin karena mereka belum tertarik dengan budaya sendiri atau belum bisa mendalami budayanya sendiri. Jika kita memang membandingkan antara Kak Abdi dengan orang-orang di luar sana, bahkan mungkin dengan Kinan, yang memang mungkin ini pertama adalah konsentrasi ataupun jurusan di dalam pendidikan yang Kak Abdi ambil ya. Tapi sampai saat ini dengan 10 tahun lamanya yang mungkin sudah berkiprah di dunia kebudayaan, boleh dong sharing sedikit ke Tribuners. Pernah nggak sih, atau apa sih pengalaman ataupun penghargaan yang pernah seorang Abdi raih? Seperti apa tuh? Secara pengalaman dalam lokusnya itu penghargaan. Alhamdulillah sampai saat ini saya lebih bersyukur ketika mendapatkan penghargaan dari masyarakat secara ketimbang penghargaan yang berbentuk piala ya, dan uang juga, plakat, uang dan label. Saya pikir penghargaan sosial, apresiasi sosial jauh lebih penting daripada pengakuan secara instansi, pengakuan secara kelembagaan. Berarti dari dulu sampai sekarang alhamdulillah selalu terlibat dan selalu dapat amanah oleh masyarakat, masyarakat pedesaan, masyarakat ini, dan ada 3 hal dalam pemertahanan budaya. Baik, sebelum kita membahas 3 hal tersebut, dari Kak Abdi, mungkin di SMA, SMP, bahkan mungkin sekarang sudah menyelesaikan kuliah S1-nya, tidak pernah dong mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun instansi perlombaan? Saya nggak pernah mengikuti kompetisi. Wow, dengan segudang pengalaman seperti ini. Saya bersyukur bahwa hidup ini bukan kompetisi. Hidup ini bukan persoalan menang dan kalah, tetapi hidup ini sesanggup apa kita melalui, seikhlas apa kita menjalani. Tentang pengabdian juga ya. Pengabdian dan kemanfaatan itu tidak perlu kompetisi dan tidak ada perlombaan dalam melakukan pengabdian itu. Baik, Kinan boleh tepuk tangan nggak? Silakan. Tidak perlu dalam bentuk label ya? Nggak perlu. Oke. Berarti banyak sekali dong bentuk-bentuk branding diri yang mungkin tidak diharuskan diakui oleh suatu kelompok ataupun kelompok yang lain, tapi bentuk pengabdian kita di masyarakat dan sosial. Dan tidak mengejar status sosial, tidak mengejar yang namanya label sosial. Ini saja gelar budayawan saya nggak pernah menyangka. Saya tidak pernah mengklaim dan saya tidak pernah meminta ketika ada acara dilabeli budayawan, karena saya masih menganggap masih muda. Dan saya masih menganggap belum sepantasnya melabeli, kan ini nama agung gitu. Betul. Tapi kita tidak bisa membatasi apresiasi dari masyarakat. Dari orang-orang, betul sekali. Dan saya anggap itu suatu dorongan bagi saya untuk memantaskan hal itu karena saya mulai dikenal ketokohan oleh masyarakat. Sehingga itu amanah itu yang harus saya jaga dengan cara menjadi panutan. Insya Allah mendambakan yang namanya sosok teladan gitu. Amin, kan. Dan memang harusnya seperti itu. Tentu saja dengan gelar seperti ini juga budayawan muda menjadi salah satu tantangan dan pastinya mungkin amanah ya. Yang harus di mana Kak Abdi berperan penting untuk menjaga nama ataupun apresiasi dari orang-orang ataupun masyarakat. Tapi Kak Abdi, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, sampai saat ini yang membuat Kak Abdi bertahan di posisi seperti ini apa? Orang banyak orang yang sering meminta tolong kepada saya. Banyak orang yang selalu bertanya kepada saya ketika saya ada dalam posisi terpuruk. Kadang saya berpikir, ngapain kita mau capek-capek melestarikan budaya ini, income-nya nggak jelas. Kalau kita mau daftar kerja ya rata-rata ijazahnya bukan yang sastra, bukan yang budaya. Saya pikir bahwa memang kami budaya miskin materi tapi kaya di balik materi ya. Jadi yang faktor membuat kita nyaman, kita bertahan dan menjadi penyemangat kita itu adalah lagi-lagi bahwa kearifan lokal tidak menuntut yang namanya gengsi, tidak menuntut yang namanya materialistis, dan tidak menuntut namanya, karena
puncak kedamaian jiwa itu adalah ketika kita telah mengenal diri kita, mengenal asal-usul kita, dan mengenal lingkungan kita secara sederhana. Dan itulah adalah kebudayaan. Dan dalam kebudayaan itu diolah nilai-nilai, norma-norma, moralitas, etika, dan estetika. Dan itulah yang membuat saya nyaman dalam posisi ini dan bisa dibilang sudah memiliki prinsip yang kuat, insya Allah. Amin ya. Dan harus seperti itu. Harus seperti itu, dan mudah-mudahan dalam tahun-tahun berikutnya saya menjadi pribadi yang senantiasa memberikan manfaat dan menghasilkan suatu solusi-solusi yang bermanfaat bagi orang. Amin. Dan pastinya dengan segudang pengalaman yang Kak Abdi miliki harus juga dong tentunya dibagi ke masyarakat luas, ke adik-adiknya ataupun siapa-siapa yang membutuhkan nilai-nilai budaya yang mungkin Kak Abdi lebih duluan tahu. Dan tantangan di masa depan itu sangat besar bagi saya. Betul, dan harus dihadapi dong, jangan pantang dan menyerah. Saya bersyukur bahwa milenial sekarang ini adaptif masalah pengetahuan. Dan harus seperti itu. Dan mereka ini sangat kritis dan rasa ingin tahunya sangat besar. Mungkin karena faktor di lingkungannya sehari-hari sudah jarang melihat kebudayaan, sehingga itu menggugah rasa ingin tahu mereka untuk mencari. Dan ini potensi bagi saya untuk menghidupkan dan menginternalisasi kembali semangat kebudayaan di dalam hati dan pikiran individu. Tapi Kinan boleh nggak tahu sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya nih, yang lebih dalam lagi obrolan kita, Kak Abdi dengan gelar strata 1 yang mungkin saat ini sudah dicapai, Kak Abdi pernah nggak sih mikir ke depannya mungkin prospek kerjanya setelah mengabdi 10 tahun lebih dalam dunia kebudayaan yang mendarah daging di awal perbincangan kita, kira-kira prospek ke depannya ingin seperti apa sih Kak? Saya tetap konsisten untuk menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang akademisi, jadi tetap ada prospek, tetap ada langkah selanjutnya, insya Allah lanjut mungkin di magister. Berarti bisa jadi dosen dong juga ngajar, amin ya. Amin, mudah-mudahan ada rezeki sampai ke situ, diberi umur panjang, tapi tetap berjenjang. S1 dulu memantaskan diri saya dengan pengalaman selagi masih muda, lanjut S2, dan ketika sudah serius, sudah layak dianggap serius, baru cari pekerjaan. Dan salah satu pekerjaan yang paling populer itu yang ajar, karena salah satu bentuk transmisi pengetahuan itu adalah proses pendidikan. Ya, selain cari pekerjaan, di samping itu cari apa lagi Kak? Ya pasti kebutuhan pribadi ya, tetap cari kehidupan, mungkin cari jodoh, mungkin cari pasangan rumah, juga cari pasangan, ya. Oke, baik Kak Abdi. Sekarang ini Kak Abdi usia berapa sih? Ini tahun 2022 ya. Iya, 2022. 2024. Oh, masih muda sekali. Jenjang untuk sampai ke magister bahkan mungkin masih ada peluang ya. Besar sekali peluangnya, apalagi dengan segudang pengalaman dan dikenal banyak masyarakat. Insya Allah Kinan juga pasti yakin ada selalu bantuan ataupun juga perpanjangan tangan dari Tuhan yang Alhamdulillah, kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, pasti Tuhan membalas melalui jalan manusia-manusia lain juga. Tangan-tangan orang lain. Setelah ini kita akan bahas sih gimana sebenarnya cara didikan ataupun orang tua dari seorang Kak Abdi yang sampai saat ini bertahan untuk terus mengabdikan diri dengan budaya dan masyarakat. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kampus dan masih bersama Kak Abdi dan juga masih bersama Kinan pada edisi kali ini. Kita akan melanjutkan perbincangan kita ya mengenai budaya dan juga disrupsi di era milenial ini. Nah, tapi setelah tadi kita mendengar nih ada banyak sekali juga penjelasan, bahkan juga sharing dan juga berbagi pengalaman dan ilmu yang telah dilakukan semasa kuliah oleh Kak Abdi. Kita sebenarnya juga ingin tahu sebenarnya dalam 10 tahun dan kebudayaan yang katanya sudah mendarah daging di jiwa seorang Kak Abdi. Kita kepo nih sebenarnya bagaimana sih didikan orang tua sampai saat ini Kak Abdi bisa seperti ini. Iya, orang tua saya sangat demokratis. Oke. Dia membebaskan kami, saya bersaudara untuk menempuh apa yang kami sukai. Dia tidak tanya, kau mau jadi apa? Tapi dia bertanya, kau mau buat apa? Jadi ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa laisa fata man yakulu ka'abi walakinnal fata man yakulu ha anazah. Artinya bahwa seorang pemuda dia tidak mengatakan bahwa ini bapak saya, tetapi seorang pemuda dia mengatakan bahwa inilah saya dengan prestasi dan juga potensi saya. Jadi orang tua saya sangat mendukung asalkan saya bertanggung jawab, saya konsisten, dan saya tidak ragu-ragu atas pilihan saya. Jadi saya bersaudara itu memiliki karakter dan selera terhadap dunia ini dengan cara yang berbeda ya, karena setiap saudara pasti berbeda tentu saja. Seperti pohon kelapa ya, tidak semua itu dalam satu pohon kelapa itu buah kelapa ada airnya, ada juga yang tidak ada isinya, ada juga ada isinya. Ada yang banyak isinya, ada yang, jadi tidak ada jaminan bahwa ini. Tapi yang saya bersyukur bahwa orang tua mendukung dan orang tua selalu mendoakan dan selalu berpesan bahwa jadilah pribadi yang bermanfaat, jadilah pribadi yang kalau mau dibilang bukan yang dipengaruhi, tapi yang menentukan. Artinya jadilah pemimpin. Khalifah. Dan itulah sebenarnya ada istilah namanya patola palalo ya. Patola itu dia mewariskan. Kalau palalo dia melampaui lagi. Jadi dia sampaikan, kau harus jadi wija patola palalo. Artinya kau harus jadi pewaris yang bukan hanya mewarisi saya, tetapi melampaui warisan saya. Kalau saya lurah minimal kau jadi camat gitu. Jadi ada bentuk pewarisan intelektual yang sangat progresif dan juga mengarah pada kemajuan dan pembaruan. Betul. Berarti kalau Bapak guru minimal kamu harus jadi dosen nih. Ya gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah baik Abdi. Tapi dengan semua pengalaman juga dan menurut saya itu prestasi ya. Sekalipun tidak ada pengakuan dari label atau instansi atau apapun dalam bentuk perlombaan, menurut saya itu prestasi ketika kita diakui oleh banyak orang. Saya lebih memilih itu.
Betul. bahwa pakawarun ya madeceng, artinya dambakanlah suatu niat yang baik. Jadi sepakat tadi yang disampaikan oleh Mbak Kinan bahwa kita lebih pemilih mendapat penghargaan dari orang, dari lisannya, ketimbang prestasi yang diukur dengan standarisasi tertentu, indikator tertentu. Dan apalagi ada syarat dan ketentuan syarat juga. Dan ketentuan. Dan alhamdulillah itu yang membuat saya istiqomah, karena jalan kebudayaan itu adalah jalan yang banyak rintangan, tapi tidak membutuhkan standar, tidak membutuhkan indikator, dan tidak membutuhkan syarat dan ketentuan. Selagi mau ya. Selagi masih mau dan memiliki tujuan yang jelas. Tapi Kak Abdi, sampai saat ini juga dengan segudang pengalaman yang Anda miliki, siapa sih sebenarnya yang mengajari ataupun yang membuat Kak Abdi bisa secinta ini dengan dunia budaya? Boleh nih diceritakan orangnya. Banyak guru-guru saya yang sebenarnya bukan guru di pendidikan sekolah, banyak yang sudah meninggal juga, banyak yang sudah berpulang. Saya belajar, guru-guru saya itu boleh dibilang ya orang budayawan juga. Saya dibesarkan di Bone. Guru saya ada almarhum Asma Riyadi, saya juga pernah belajar sama bisu ya, saya masih kecil, ada namanya Bisu Saidi, bisu yang sangat legendaris. Untuk akademisi ada almarhum juga Pak Edward Polinggomang, sejarawan Sulawesi Selatan. Saya banyak belajar ilmu-ilmu sejarah dan kebudayaan, dan bukan hanya melalui cerita langsung, tapi karya-karya tulisnya yang mengabadi itu yang saya pelajari. Karena ketika orang meninggal, yang diingat itu adalah karyanya dan karya literasinya atau karya pustakanya itu yang sangat bermanfaat, karena itu bisa dibaca oleh siapapun dan kapanpun, dan bisa membentuk pribadi manusia menjadi lebih berkarakter dan lebih paham dengan intelektual. Berarti Kinan bisa bilang dong bahwa setiap orang yang Kak Abdi temui adalah guru juga buat Kak Abdi, sekalipun mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Sekalipun secara kapasitas dia bukan guru mata pelajaran, betul. Ataupun dosen ya. Ataupun dosen, tapi saya menjadikan semua orang itu adalah guru sepanjang dia memberikan inspirasi, memberikan pencerahan, dan apa yang disampaikan itu mengarah pada kebaikan. Betul. Tapi Kak Abdi sampai sekarang di mana sih tempat belajarnya? Maybe mungkin kalau saya lebih sering baca buku nih Kinan, atau di mana Kak? Atau Kak Abdi kalau lagi mau memperbanyak lagi ilmu-ilmu budaya, mungkin lebih suka ke eventnya orang, event budaya, atau lebih kayak gimana sih nih orangnya Kak Abdi? Ada dua. Apa tuh yang pertama? Kadang terlibat langsung dalam suatu event atau suatu kegiatan. Kadang pula membaca literatur. Jadi, literatur apa saja tuh? Banyak lontara-lontara ya. Naskah-naskah, ada buku-buku sejarah yang mungkin sudah cetakan yang sudah lapuk karena ejaan lama. Tertarik dengan buku-buku seperti itu, Kak? Tertarik dengan buku-buku terbitan 1970-an, 1980-an karena datanya sangat jelas dan objektif. Tapi mungkin sudah usang ya, atau sudah usang, dan juga bahasanya juga kan bahasa yang sangat sederhana ketimbang sumber-sumber literasi sekarang banyak istilah-istilah baru, itu kadang buat saya pusing. Dan mungkin packagingnya lebih bagus. Buku-buku sekarang. Tapi kalau saya merasa bosan dengan karya-karya, biasa saya terjun langsung ke lapangan ketika saya dengar ada kegiatan festival, ada kegiatan hari jadi suatu daerah, ada kegiatan seni tradisi atau pentas, saya kadang ikut dan koordinasi langsung dengan penyelenggara agar saya bisa dilibatkan sebagai steering untuk bisa mengarahkan agar kegiatan ini sesuai dengan tujuan untuk menyampaikan kebudayaan lewat media visual. Tapi dengan beragam tempat belajar ataupun cara belajar dari Kak Abdi sendiri, boleh ceritain juga nih pengalaman yang paling unik selama bergelut di dunia kebudayaan, atau pergi ke satu tempat yang paling unik, itu di mana sih Kak? Banyak sebenarnya. Satu aja yang paling menarik. Boleh 2 atau 3 atau lebih ya. Saya kadang ke suatu daerah. Boleh. Pokoknya bebas nih buat Kakak. Ke suatu daerah kan, dalam kita belajarlah sampai ke negeri Cina, dalami itu, mendalami. Kadang ada penelitian antropologis ya, kita harus menjadi orang yang seperti sama dengan pelaku itu. Jadi kadang kita berpakaian, kita kadang berpenampilan untuk mencari data, untuk menemukan seperti apakah sebenarnya
pengetahuan yang mereka miliki. Jadi saya sampai saat ini juga kadang terlibat di hal-hal yang menyangkut tentang protokol-protokol Bugis Makassar, kadang juga ke desa-desa pedalaman-pedalaman yang dimana dan seru dan berpengalaman, tapi itu saja koneksi dengan jaringan agak susah, tapi bagi saya pengalaman jauh lebih mahal daripada informasi hari ini. Dokumentasi penting nggak? Dokumentasi penting. Karena di balik momen harus ada monumen. Ya, mungkin harus ada pengakuan ya. Harus ada pengakuan secara gambar bahwa kita dari tempat ini dan sekali lagi Mbak Kinan bahwa kegiatan itu saya lakukan secara otodidak, secara sukarela. Jadi sebelumnya saya sudah punya kenalan orang-orang tua, sesepuh-sesepuh yang ada di sana. Saya melakukan pendekatan kebudayaan, bawa sirip pinang atau bawa seserahan seperti pisang, gula merah atau kayu manis sebagai petanda bahwa kita datang dengan senang hati tanpa maksud yang buruk. Kita diterima, mereka logowo dan kita belajar selama di sana. Tapi pembelajarannya bukan melalui diskusi, tapi kita ikut langsung dan terlibat langsung dalam aktivitas dan kegiatan mereka. Kak Abdi punya nggak satu tokoh ataupun inspirasi yang melatar belakangi sampai saat ini Kak Abdi masih mau terus mencintai kebudayaan? Banyak sih, banyak tokoh-tokoh kebudayaan, tapi lagi-lagi kita nggak boleh mengabaikan keteladanan kita kepada Rasulullah ya. Betul. Karena beliau ini manusia multidimensi. Terlepas dari sisi kenabiannya, beliau seorang pemimpin, panglima perang, seorang ekonom, dan seorang negarawan. Semuanya dikuasai oleh beliau, betul sekali. Baginda sosok yang multidimensi dan mampu mendamaikan dunia melalui suatu namanya Piagam Madinah 622 sebagai tokoh yang pertama kali mempelopori hak asasi manusia, dan kebudayaan pasti menghormati hak asasi manusia. Tapi selain itu tokoh-tokoh budaya banyak lagi untuk lokal ya. Ada penulis Lagaligo, penulis dan juga sekaligus penyalin naskah Lagaligo, Coli Pujie Arum Pancanatwa yang abad 19 beliau bertemu dengan seorang misionaris dari Belanda namanya Mattes. Mereka melakukan pekerjaan menyalin dan menulis kembali naskah itu. Selain itu juga ada tokoh dari kerajaan Goa, Karempat Tinggal Loang, seorang raja yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan dan digelari sebagai Renaissance of Man, artinya laki-laki yang tercerahkan dari timur. Dan juga orang-orang Bugis Makassar secara umum, karena mereka adalah orang-orang yang dikenal wataknya yang perantau, wataknya yang pandai berdiplomasi, wataknya yang sangat ulet, dan wataknya yang pekerja keras. Itulah yang ketika kita membaca sejarah bahwa selama beberapa berabad-abad mereka konsisten melestarikan budaya ke kita dalam bentuk bahasa, kebiasaan, nilai-nilai. Namun hari ini kok kita gagal untuk mewariskan itu, karena sebenarnya warisan itu bukan pemilik kita, tapi kita yang diamanahkan untuk menjaga itu, untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Harus selalu ada kesinambungan dan harus ada proses yang estafet yang berjalan, dan itulah yang menjadi salah satu faktor saya bertahan bahwa semua ini adalah titipan. Kita bukan pemilik kebudayaan, kita hanya pemakai dan pewaris, akan diteruskan dan menjadi tanggung jawab kita. Betul. Dan itulah yang menjadi ini, karena membaca kisah-kisah orang-orang bukan berarti mengajak kita untuk terjebak dalam kisahnya orang romantisme sejarah atau nostalgia, tapi justru memberikan kita satu gambaran bahwa ada inspirasi yang ditorehkan oleh orang-orang dulu, bagaimana mereka dengan semangat revolusionernya bisa membentuk ideologi, bisa membentuk negara, atau bisa menghimpun orang banyak pengaruh dan juga karakternya. Itu. Baik Kak Abdi. Sampai saat ini Kak Abdi juga seneng nggak sih menjadi diri Kak Abdi dengan karakter yang seperti ini, sejuta pengalaman yang seperti itu, bertemu banyak orang. Saat ini bersyukur nggak sih Kak? Saya bersyukur dengan sampai ini bisa bertahan dengan karakter saya, tidak ikut-ikutan, tidak bisa dibilang pragmatis ya. Sedikit ada perubahan, ikut lagi. Ketika ada lagi tren yang baru, mengikuti lagi. Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap bertahan menjadi Kak Abdi yang seperti itu. Kan ada pepatah Bugis, ini nawaku mita, yang disampaikan oleh Coli Pujie, ini nawaku mita moni natuk dus solo molalin rumua
lihatlah batinku, lihatlah nuraniku, walaupun dia dihempas oleh arus, tapi saya akan tetap berdiri. Asik. Bukan berarti melawan arus. Iya. Jangan melawan arus. Bukan berarti melawan arus, tapi bertahan menghadapi arus itu. Baik. Kak Abdi, ini sekarang sudah di usia 24 tahun. Iya. Dan juga kita mengawali 2022. Iya. Menjadi awal-awal tahun yang pastinya kita harus siap dengan segala tantangan yang ada di depan sana. 2 tahun kemarin menjadi kisah yang cukup memilukan ya untuk banyak orang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dengan adanya pandemik yang mempengaruhi segala sektor ekonomi, pendidikan, dan banyak hal dengan datangnya pandemik tersebut. Kak Abdi sebagai seorang budayawan muda yang mendapatkan gelar seperti itu, ada nggak sih inovasi yang akan dibangun atau mau ngapain sih Kak Abdi di 2022 ini? Rencana-rencana yang akan dibangun yang mungkin nantinya akan berimpact banyak nih ke masyarakat. Tentu sekarang ada perubahan landscape ya. Era new normal sekarang ini mengubah lanskap kebudayaan yang awalnya orang bertemu langsung, sekarang melalui media virtual. Iya, betul. Mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh. Dan sebenarnya inilah suatu keniscayaan yang harus kita hadapi, bahwa untuk menyongsong masa depan kita harus melek terhadap teknologi, kita harus bisa beradaptasi, dan tentu saja ini adalah suatu keadaan sekaligus tekanan bagi kita untuk tetap bertahan. Proses bertahannya itu adalah dengan cara bisa beradaptasi, karena dulu kan manusia purba dengan cara mereka hidup, mereka mencari makan, berburu, dan berperang untuk mempertahankan wilayahnya dan mempertahankan makanannya. Sekarang di era milenial ini, yang mana yang individu yang paling unggul dan melesat jauh ke depan, yang mana yang tertinggal. Yang membedakan itu adalah informasi. Jadi sekarang ada dua pilihan, informasi atau mati. Jadi informasi atau mati ya. Penanda manusia modern itu adalah sebanyak apa informasi yang dia dapatkan, semelek apa terhadap perubahan, dan sejauh mana dia mempersiapkan itu. Dan tantangan saya besar Mbak Kita. Betul. Lahir di era dimana kita mungkin bermain tanpa adanya game, tanpa adanya smartphone. Sekarang kita hidup dihadapkan dengan smartphone yang sebelumnya belum pernah dijumpai di saat-saat masa kecilnya Kak Abdi juga pastinya. Dan sekarang kita ada pada abad kemarahan karena sedikit-sedikit orang menyebar hoax, orang sedikit-sedikit gampang naikin emosi ya Kak. Sedikit-sedikit orang baper, sehingga kesantunan juga dalam berbahasa sehari-hari juga semakin hilang. Makanya ada budaya yang senantiasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang santun, attitude baik dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi maupun dalam bekerja sama. Dan itu yang akan saya lakukan di masa depan, bahwa harus tetap membaca keadaan, harus pintar menyesuaikan diri, dan harus tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, karena melalui itulah cara saya untuk menyampaikan budaya yang dapat diterima dalam konteks hari ini. Baik. Berarti pemanfaatan digital sangat penting, tapi di samping itu dengan adanya budaya malah kita harus melek bahwa kita jangan mau menjadi pragmatis juga pastinya. Harus tetap memiliki prinsip, dan saya tambah lagi Mbak Kinam, bahwa langkah-langkah saya itu adalah menyasar industri-industri kreatif. Betul. Seperti food saya mengajak teman-teman industri kreatif, ayo dong kita sekarang berinovasi menciptakan makanan dari Sulawesi Selatan agar memiliki nilai jual, seperti barongko, ada kue dan betul-betul. Apalagi kalau kita ketahui memang Makassar terkenal dong dengan panganan-panganannya yang sederhana, dengan kulinernya. Bahkan sampai di luar kota makanan Makassar itu tetap dicari dan tetap terkenal begitu. Iya. Seperti food, ada fashion juga. Saya mengajak bahwa ayo dong kita cetak baju dengan seperti yang Anda pakai sekarang ini, sepertinya ini model sudah pahlawan ini. Kelihatan banget budayawannya, budayanya. Artinya kita senantiasa menjadikan lokal wisdom itu menjadi suatu
potensi untuk kearifan lokal ya. Kearifan lokal, potensi yang memiliki nilai ekonomi. Jadi itu yang akan saya lakukan ke depannya, bagaimana menggait teman-teman, bagaimana mengajak kerjasama, berkolaborasi. Saya memberikan data mereka yang berinovasi dengan tetap memperhatikan sisi kesopanan, kesantunan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai. Nah, dengan segala rencana ke depan, tentu saja saya juga mengaminkan ya. Amin terbaik untuk Kak Abdi, dan juga mungkin Kak Abdi akan menjadi wadah untuk banyak orang. Tentu saja silahkan guide orang-orang tersebut, dan silahkan juga mungkin dibagikan ilmu-ilmu yang Kak Abdi lebih duluan mungkin ya punya. Di sini mungkin Kak Abdi bukan sebagai guru, tapi Kak Abdi akan sebagai partner lebih tepatnya untuk teman-teman yang membutuhkan mungkin ajaran-ajaran mengenai budaya-budaya yang ada di Makassar, Bugis. Saya siap menjadi mitra. Oke, sudah disiapkan ini. Yang terakhir Kak Abdi, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada edisi Bincang Kampus sore hari ini, pesan mungkin ya, atau apa sih gagasan Kak Abdi untuk para milenial yang mungkin saat ini kita seperti tema kita ya, di era disrupsi ini. Silahkan Kak. Harapan, pesan, dan juga gagasan saya, jadilah milenial yang tetap senantiasa memiliki pegangan. Dan salah satu pegangan kita ini untuk menjelaskan sifat-sifat kita, karakter kita, identitas kita, dan jati diri kita itu adalah kebudayaan. Karena ketika perilaku kita tidak mencerminkan itu, tidak mengaktualisasikan diri kita sebagai manusia seutuhnya, hanya sebatas bentuk ekspresi tanpa nilai. Nah, kita sebagai manusia Indonesia, orang Timur, secara khusus orang Sulawesi Selatan, yang dikejar dalam hidup ini adalah nilai. Yang dikejar dalam hidup ini adalah nilai untuk pemberkahan, berkah. Karena ketika nilai tidak ada, berkah pun tidak ada. Nah, di dalam agama kita juga kan disuruh untuk mencari rahmat, memperoleh rahmat, dan untuk menuai berkah. Dan berkah itu didapatkan dengan cara apa? Salah satu hal kecil, berbuat kebajikan, dan di dalam kebajikan itu diaturlah kebiasaan dan secara kompleks bernama kebudayaan. Dan marilah kita sebagai pribadi yang berakal, bagaimana kita memperdayakan akal kita ini dengan cara yang sangat tepat, menjadi pribadi yang bijaksana. Dan ketika kita memiliki ide, kita memiliki gagasan, kita berdayakan itu melalui suatu kegiatan, melalui suatu karya. Untuk banyak orang. Karena budaya itu lahir dari kata budi dan daya. Budi itu adalah akal pikiran karakter kita yang berdaya. Jadi kita menjadi manusia harus berdaya. Karena bahasa kerennya harus memiliki aktualisasi, harus memiliki peran, dan harus memiliki suatu suatu langkah-langkah yang memberikan karakter. Dan sekarang bahasa kerennya privilege. Privilege tentu saja untuk diri kita sendiri. Personal branding ya, itu juga penting. Tapi jangan sampai personal branding itu akan memicu narsisme kita, rasa kepedean yang terlalu tinggi, karena ada kebudayaan yang mengimbangi itu. Sekiranya seperti itu, Mbak Kina. Baik, terima kasih Kak Abdi untuk gagasan dan juga harapan yang menjadi closing statement juga ya pada diskusi kita hari ini. Tentu saja segala rencana-rencana pun rancangan Kak Abdi yang dibangun untuk mengawali tahun 2022 ini Kinan aminkan, dan juga sukses untuk Kak Abdi dan orang-orang yang juga ingin belajar. Silahkan Kak Abdi menjadi seorang yang selalu open minded ya untuk banyak orang, dan pastinya Kak Abdi jangan berhenti sampai di sini. Ini mungkin pesan saya juga nih, terus menebar kebaikan juga untuk banyak orang, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak sekali milenial yang sesuai perbincangan kita yang masih terjerumus ataupun terbawa arus budaya luar ya. Itu mungkin juga Kak Abdi menjadi tugasnya ataupun mungkin menjadi tantangannya dengan mendapatkan predikat budayawan muda nih. Kayaknya agak berat juga ya Kak. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Kak. Dan makasih nih Kak Abdi sudah mau datang dan juga sharing session sama teman-teman Tribuners yang sampai saat ini dalam program Bincang Kampus. Semoga kita bisa bertemu lagi Kak di ruang-ruang diskusi berikutnya. Tetap terus menebar kebaikan dan jangan pernah berhenti untuk berdaya. Seperti closing statement dari Kak
Abdi Mahesa SS. Baik Tribuners, sampailah kita di sesi akhir perbincangan kita dalam Bincang Kampus. Tentu saja saya selalu mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sangat keren sekali pada hari ini dalam tema budayawan milenial Songsong era disrupsi bersama dengan Kak Abdi Mahesa SS selaku alumni Universitas Hasanuddin dan juga budayawan muda. Terima kasih sudah hadir Kak, dan terima kasih juga untuk Tribuners, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Tribun Timur Bincang Kampus setiap Jumat, dan saya juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.